Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumin fid dharin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat semuanya, kita lanjutkan bab yang ke-6 dalam kitab Tanqihul Qaul. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sadisu fi fadilatil wudu'i. Bab yang ke-6 menerangkan tentang fadilahnya wudu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang wudu ya. Qala lan istawu sapa an-nabiy kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ta sapane wong iku tawaddu'a wudu sapa man lis salati karena salat fa ahsana maka bagusaken sapa man al wudu'a ing wudu summa qoma maka kari-kari ngadeg sapa man ila salati maring salat fa innahu makastune man iku yakhruju metu sapa man min khati'atihi saking ala atau keblesakan emban kayaumi waladatu ummah kaya dina dilahirakne sapa man ummahu ing bokeman. Jadi katakan Kanjeng Nabi, barang siapa yang berwudu untuk melaksanakan sholat, kemudian dia memperbaiki wudunya. Jadi wudu itu ada yang wudu, berarti ada wudu yang biasa saja, ada wudu yang baik. Apa? Ada masa fa'ahsana, lalu kemudian memperbaiki wudunya. Kan lokannya wudu buru-buru ini. Wudu buru-buru, wudu itu kan ada makna-maknanya, tidak sekonyong-konyong napa yang dibasuh urutannya gitu kan, napa mulut, napa dengan hidung, napa dengan muka dan seterusnya. Itu kalau misalkan diresapi sebetulnya ya benar-benar tathir, benar-benar sedang mensucikan, bukan hanya secara fisik. Kalau secara fisik anggota-anggota wudu ya memang anggota yang tampak kan gitu ya. Tapi di balik yang fisik itu sebetulnya, di balik yang fisik itu ada sesuatu yang menjadi orientasi dalam berwudu. Dari kumur-kumur, istighfari cangkem, terus tangan lakukan hal yang buruk-buruk kan, jadi istighfari juga, artinya memohon kepada Allah agar sudah dicukupkan untuk tidak melakukan dosa lagi. Bagaimana dengan muka itu kan ada mulut, ada hidung, ada mata. Rai identik dengan wong kenal yang rai. Coba rai langka ya belum pada kenal. Jadi wong kenal ngerai. Jadi rai itu ya termasuk yang kudu disucikan. Makanya kenapa sampai kemudian penting sekali dalam urusan wudu ini, sampai-sampai Nabi mengatakan ketika ada orang yang berwudu lalu kemudian wudunya itu dibagusi gitu kan, diperbaiki, setelah selesai kemudian melaksanakan sholat. Ini babnya wudu, terus wudu sholat. Apa katakannya Nabi? Maka sesungguhnya orang itu dikeluarkanlah yukhraju min khati'ati, dikeluarkanlah dari keburukan-keburukannya atau kesalahan-kesalahannya, seperti hari di mana dia dilahirkan dari rahim ibunya. Berarti dosa langka.
wudu, oleh sembahyang, itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dia dilahirkan dari rahim ibu. Tapi keterangan di syarah ini yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil, bukan termasuk dosa-dosa besar. Ya memang yang paling sering, yang paling akeh kan dosa cilik. Dosa gede sih beli pernah atau beli lokan mungkin, ya kan. Tapi dosa cilik kan beli kerasa sering. Nah ini fadilah wudu yang pertama. Lalu kalau misalkan sering wudu gimana? Ya, sering-sering wudu lebih keren lagi. Jadi menjaga kesuciannya dengan selalu berwudu. Batal wudu mana? Batal wudu mana? Dawamul wudu. Jadi melanggengkan dia terus punya wudu. Nah, di antara yang paling mudah untuk membersihkan diri dalam secara lahir dan batin yang menjaga wudu. Karena orang yang punya wudu itu malaikat, Allah menciptakan malaikat dari tetesan air wudu itu, kemudian memintakan ampunan untuk orang yang punya wudu itu. Sampai kapan? Sampai wudunya batal. Sampai wudunya batal. Sebelum batal, ya malaikat masih mengistighfari kita terus. Sedurung wudunya batal. Makanya yang paling gampang untuk mensucikan diri, kalau dalam istilah tasawuf tazkiyatun nafas, itu menjaga wudu. Kalau begitu. Para ulama, para kiai itu ya seringnya begitu, dawamul wudu. Batal wudu mani, batal wudu mani, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa annabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man tawaddaa lis salati wa shalla kafarallahu dzunubahu ma bainahu wa bainas salatil ukhra allati taliha. Barang siapa yang berwudu untuk melaksanakan sholat lalu kemudian sholat, maka Allah akan menghilangkan dosa-dosanya antara wudu yang pertama dalam melaksanakan sholat lagi dan wudu yang berikutnya yang mengikuti wudu yang pertama itu. Jadi wudu sholat ya terus sampai tekan kau batal wudu sholat maning. Itu Allah menghilangkan dosa-dosanya, menghilangkan dosa-dosanya. Makanya kalau misalkan kita pengen menjadi orang yang bersih dari dosa itu sebetulnya wudu, dari wudu itu. Karena wudu itu termasuk pangkalnya ibadah. Sholat nggak wudu nggak sah kan? Baca Quran beli wudu loli. Nah, begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nama ala wudu'in fa adrakahul maut fi tilkal lailati fa huwa indallahi syahidun. Nah ini fadilah yang berikutnya. Kata kanjeng Nabi begini, barang siapa yang dia tertidur dalam keadaan berwudu, turu tapi dalam kondisi dia masih punya air wudu, masih punya wudu, dan kemudian dia menemukan kematian pada malam hari, pada malam itu, maka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dia matinya syahid.
Jadi pengen turu wudu supaya apa? Namun ting batinnya mati, maka matinya adalah syahid menurut Allah. Jadi syahidnya menurut Allah. Ya menurut Allah, wong sih luru. Ya kan kita nggak tahu wong kuan mati lagi turu dalam keadaan wudu atau tidak, kita kan nggak tahu. Tapi yang tahu adalah Allah. Makanya di sini disebutkan munggu Gusti Allah, orang itu matinya adalah mati syahid. Ini ngaji enak ya, berbicaranya fadilah-fadilah, paling lakoni ya kan, dan tidak perlu berpikir panjang lebar. Bab wudu itu ya wudu, ternyata fadilahnya banyak. Mungkin kalau yang sudah tahu sih tidak aneh, tapi yang baru tahu, yang baru ngaji kitab ini ya, oh ternyata banyak juga fadilahnya kan. Nah, Imam Nawawi dalam kitab ini itu menyusun fadilah-fadilahnya. Paling tidak di sini ada disebutkan 10 fadilah yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Berarti kan makomnya orang wudu ini keren. Kedudukan orang yang wudu itu keren. Kenapa sih sampai kalau misalkan mati itu matinya syahid? Terus kalau misalnya beli lagi turu, syahid beli. Ya mau kan turu. Iya kan disebutkan turu. Nah lagi beli turu berapa? Masa beli syahid? Ya. Ya bisa jadi syahid juga itu. Bisa jadi syahid juga. Kalau dilihat daripada intisari bahwa orang yang punya wudu itu dalam kondisi suci. Makanya syahid itu karena dalam kondisi kesucian. Sebenarnya dalam kondisi sucinya. Dalam kondisi sucinya. Nah, orang yang menjaga wudu ya sama ting batinnya tekang mati ya insya Allah syahid. Insya Allah. Sebab ada keterangan namun lagi turu dalam kondisi punya wudu mati. Nah, tapi ya tetap wallahu a'lam. Posisi orang wudu dibandingkan dengan syahid itu kan kira-kira gimana? Padahal babe turu, tapi kok syahid? Berarti kan memang apa ya? Dalam wudunya dia sampai mementingkan kita pengen turu wudu dikit. Lalu kemudian predikatnya syahid kata Allah. Berarti kan ada hubungan yang erat antara dirinya orang yang wudu tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Paling enggak keitung wong kang bebersih terus, membersihkan dirinya dari hal-hal yang buruk, dari apa yang sudah dilakukan oleh jawarihnya, anggota tubuhnya, badannya, semua yang terkait oleh dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an-naimut tahiru kas-shaimil qa'im. Nah, ini lebih keren lagi. An-naimut tahiru, wong kang turu dalam kondisi dia punya air wudu, artinya dalam kondisi yang berwudu, kas-shaimil qa'im, seperti orang yang puasa lalu kemudian dia malamnya melakukan sholat sunnah. Karena kan awane puasa pengie tahajud sholat sunnah. Ternyata dalam hadis ini orang yang tidur dalam kondisi yang punya air wudu pada karo wong kang awane puasa pengie sholat sunnah.
gampang bisa enak kan. Nah, kita kan beli puasa kan. Pokoknya Galina puasa ya. Ngalang-alai Kanjeng Nabi. Galina puasa ya. Ada orang memang sukanya puasa, baik itu, hari kuat sih, beli kuat ya agak dipaksa yang beli kuat. Yang penting kan puasa kan patokannya puasa kan sing penting belining dina kang diharamakan ya, belining dina kang diharamakan. Jadi kalau misalkan di hari yang tidak ada kaitannya dengan Senin, Kamis atau Yaumul Bid atau hari-hari yang disunahkan oleh Rasulullah, tadi puasa ya oleh bae. Dalam rangka apa? Ya tergantung niatnya. Niatnya apa? Niatnya karena misalkan nong bujangan turun bisa kawin puasa belah, nah, untuk mengekang hawa nafsunya, ya bagus puasanya, berarti kan disuruh oleh Rasulullah. Puasanya apa? Puasanya tirakat, nirakatnya apa? Nirakatnya awak dewek, ya pruk, mangga. Nirakati keluarga, mangga. Nirakati pondoknya, mangga. Ya gia pada mengkonon. Tapi ada pengen puasa kayak mengkonon, disarankan harus punya gurunya. Itu pada puasa hari puasa tirakat ya, kecuali puasa kang disunahkan dengan Nabi. Maksudnya ya kayak Senin Kemis. Terus puasa. Puasa kang tirakat sih biasanya wacana gede biasa. Tuh, ternyata orang yang tidur dalam kondisi suci itu seperti orang yang berpuasa dan malamnya melakukan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a wala tuhrin kutiba lahu asyru hasanatin. Sapane wong, barang siapa yang berwudu untuk bersuci, maka orang itu ditulis 10 kebaikan. Untuk dirinya ditulis 10 kebaikan. Wudu. Ditulis tuh 10 kebaikan untuk orang itu. Ya cuman wudu bae. Jadi kalau misalnya kita pengen cari kebaikan yang banyak, ya wudu. Apa sih? Ya ditulis 10 kebaikan. Kalau kita termasuk orang yang agak susah untuk melakukan kebaikan, ya wudu bae. Bisa jadi gara-gara sering batal, atau bisa jadi wudunya yang belum sempurna. Karena wudu itu ya macam-macam itu artinya begini, ana wudu kang secara syariat sah ya sah, secara syariat sah, tetapi secara yang lainnya itu belum tentu. Karena kualitas wudunya orang itu dewek-dewek. Karena sing wuduwe kiai, masa pada karo wuduwe wong biasa. Ana wong wuduwe sampai setiap wuduwe ana dongae, gerakan-gerakan wuduwe ana dongae karo beli macacan. Ya masa pada baik. Kan beli bisa. Ternyata kualitas berwudu pun macam-macam. Apa maning je wuduwe para wali? Wudu para wali sih wudu kelawan kelingan Gusti Allah. Wudu kelawan kelingan Gusti Allah. Wudu tapi kelingan karo Gusti Allah. Wali kelas wali kita-kitaan sih ya. Masih wudu bagus bagus. Kelingan wudu main diapura dosa ya wis bagus. Hari kelas wali wudu bagian kelingan Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu'a lah wa la wudu'a liman lam yazkur ismallahi alaihi. Nah itu
Ini agak serem ini. Kanjeng Nabi dawuh, tidak termasuk sholat bagi orang yang tidak wudu. Ini beli wudu, sholatnya beli wudu, ya beli sah sholatnya. Tapi kang ngeri maning, wala wudu'a liman lam yazkurismallahi alaihi. Tidak dikatakan wudu bagi orang yang tidak menyebut asma Allah ketika wudu. Ya makanya disyariatkannya minimal bismillahirrahmanirrahim. Itu artinya sudah menyebut asma Allah. Jadi ajak lalen. Wudu pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Aja sampai beli bismillah. Njur kamar mandi pribadi, njur hati bae bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Sebab ada hadis kian. Tidak dianggap wudu. Hari beli bismillahirrahmanirrahim gitu. Tapi bagi orang-orang khusus itu menganggap wudu itu hal yang penting dan luar biasa. Bisa jadi dimaknainya adalah kalau dia ketika berwudunya lupa kepada Allah, wudu tapi kelalen karo Gusti Allah, ini belum dianggap wudu. Belum dianggap wudu. Apa arahnya ini? Arahnya itu kan setiap aktivitas ibadah apapun itu nyatanya itu dalam rangka supaya ingat kepada Allah kan. Nyatanya pengen ibadahnya apapun itu ya wis dalam rangka kelingan Gusti Allah. Ya barang anu je lagi ibadah beli kelingan-kelingan acan. Ya wudu kan termasuk ibadah juga. Nah, karena wudu termasuk juga ibadah, ya kelingan karo Gusti Allah. Oh. Jadi termasuk hal yang menyempurnakan wudu adalah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lebih baiknya ya wudu karo kelingan Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al wudu'u utawi kang aran wudu iku syatrul imani sebagiannya iman, termasuk sebagiannya iman. Nah, di sini dijelaskan bahwa iman itu harus disucikan dari najisnya sesuatu yang batin, najisnya sesuatu yang ada di dalam diri. Ternyata di dalam diri juga ada unsur najis. Otaknya najis, iya kan? Hatiye najis, dua nafsuwe najis. Nah itu sampai disebutkan satrul iman itu ke sana arah. Nah, jadi bukan hanya sesuatu yang fisik saja gitu. Disebut satrul iman itu ya karena li'annal imana yathuru najasatul batin. Iman itu disucikannya dengan wudunya itu ya disucikannya sesuatu yang tidak tampaknya itu. Ya, kalau wudunya yang secara zahir ya mensucikan yang zahir. Sing beli kartone kang batin. Oh. Dari najis batin.
Makanya maksiat tangan, maksiat mata, maksiat kuping, maksiat cangkem, maksiat-maksiat yang lain kan harus disucikan juga. Jadi ini dahsyatnya wudhu itu sampai syatrul iman, separohnya iman. Makanya mulai sekarang wudhu itu ya diresapi, cangkem kumur-kumur, ngaran cocot kan, ada yang ngomong paduan bae, gitu kan. Ya. Sampai yang namanya mulut harus disucikan, dan itu berkait juga dengan keimanan. Mulut ngomong terkait juga dengan keimanan. Apa buktinya? Dan Nabi dawe kan, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sebelum Nabi mengatakan bahwa hendaklah kamu berkata baik atau diam, tapi didahului barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau diam. Ternyata mulut pun apa yang diucapkan berkait pula dengan iman kepada Allah dan kepada hari akhir. Karena mulut ketika sudah disampaikan, menyampaikan sesuatu, makanya punya khitab. Akeh wong kang selamat gara-gara cangkem, akeh wong kang beli selamat juga gara-gara cangkem. Lan memang diakui kang paling angel menjaga cangkem, paling angel. Kamu ini wis mengkel kan, mengkel kepengenan beli keturutan, cangkemnya ngomong. Bagian lagi dewekan gini, lo kan ngomong dewek. Oh, maka dari itu wudhu itu syatrul iman. Itu contohnya mulut, hidung, telinga, semuanya itu. Memang indikasinya itu ya anggota tubuh ini ketika dia bermaksiat, nyatanya pada waktu itu anggota tubuhnya itu ya sedang kufur, sedang mengingkari Tuhan, nyatanya tuh begitu. Kok bisa mengingkari? Lalen ya, anak Gusti Allah, tapi ongkoh-ongkoh baik kan, berarti kan lagi menghilangkan Tuhan, menghilangkan Allah pada saat itu. Lalen karo Gusti Allah ya. Oh gitu. Jadi sahabat-sahabat semuanya, ini diantara fadilahnya wudhu. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan. Ada beberapa hadis lagi, ini belum selesai hadis tentang wudhu. Nanti setelah wudhu selesai bahas tentang siwak dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bil muradih, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.